tes. Ini kurang dekat ya suaranya. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Salam warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjutkan ya materinya. Ini materinya saya rekam ya, nanti saya upload ke YouTube, jadi kalian bisa lihat ulang nanti untuk terkait dengan materinya. Nanti saya cek dulu ya, ini udah kerekam belum ya. Udah kerekam. Nah, jadi kita masuk ke materi selanjutnya ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang pemrograman web, membuat website sederhana, kemudian melakukan hosting ya. Nah, ini di tahap kedua ini, di tahap selanjutnya ini kita akan mencoba untuk membuat database kemudian mengkoneksikannya ya. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat database. Mungkin ada juga yang udah paham ya, ada juga yang belum, tapi saya rasa masih banyak juga yang belum paham bagaimana proses untuk membuat database tadi. Yang pertama, yang pasti kita akan masuk dulu ke database-nya. Kita ketikkan yang umum ya, localhost php admin. Nah, ini cara kita masuk ke database-nya. Sebelumnya kita aktifkan dulu ya exam kita. Exam kita aktifkan, kemudian Apache-nya diaktifkan, kemudian MySQL diaktifkan. Untuk FileZilla-nya nggak perlu diaktifkan, nggak apa-apa karena kita belum melakukan hosting ya di sini. Nah, setelah itu ini database-nya ya sudah saya ujikan di sini, sudah saya buat. Ini saya hapus dulu. Nanti kita akan buat ulang. Saya hapus dulu ya di database-nya. Nah, kita akan membuat database. Di sini database ini berisi tentang informasi untuk menginput data mahasiswa ya, termasuk jurusan, nama, kemudian NIM juga ada di situ. Kita akan membuat from input data seperti itu nanti hasil akhir jadinya. Nah, di sini kita akan coba yang pertama kita buat database-nya dulu ya. Dalam membuat website tentu kita memerlukan database terlebih dahulu. Nah, di sini ada sekitar 4 kolom ya, 5 kolom di sini. Kita gunakan 5 kolom. Yang pertama di sini ada ID, NIM, nama, alamat, dan fakultas nanti yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita buat dulu database-nya, nama database-nya yang pertama ya di sini. Nah, di sini kita bisa klik new. Kemudian di sini ada database name ya, nama database-nya. Ini kita kasih nama database-nya akademik di sini. Nah, di sini nama database-nya akademik. Dilihat ya di sini kita klik new, kemudian di sini kita ketik nama database-nya. Di sini saya contohkan nama database-nya akademik sesuai dengan file program yang ada di PHP kita nantinya. Nah, kemudian kita klik create di sini. Kita klik create. Nah, kita sudah berhasil membuat database-nya di sini. Kita akan buat tabelnya setelah itu. Nah, ini akademik sudah jadi. Kemudian kita akan buat tabelnya. Nah, di sini kita menggunakan berapa kolom? Kita di sini akan membuat database-nya. Di sini ada ID, ada NIM, ada nama, alamat, dan fakultas. Artinya di sini ada 5 kolom ya. Nah, 5 kolom. Jadi kalau 5 kolom di sini kita ganti aja number kolomnya di sini menjadi 5 ya. Nah, kemudian nama nama tabelnya ya, ini nama tabelnya ini kita kasih nama mahasiswa. Nah, nama tabelnya di sini mahasiswa, kemudian jumlah kolomnya ada 5 di sini. Kemudian kita klik create. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita diminta untuk mengisi nama-nama dari setiap tabel tersebut, setiap baris tabel tersebut. Nah, di sini ada yang pertama, di sini kita ketikkan saja ID ya. ID-nya. Nah, ID ini kita akan buat menjadi auto increment ya di sini. Kita akan buat supaya dia otomatis ID-nya memunculkan 1, 2, 3 angkanya terus secara otomatis ya. Nah, di sini kita klik
bagian ID, kita sudah tuliskan ID di sini, kemudian kita ketikkan di bagian sini, kita klik yang ini ya, yang AI ini ya. Nah ini kita conteng aja, dia menjadi primary. Kemudian setelah itu di bagian nomor 2 ini kolomnya kita isikan NIM ya. Nah kita isikan NIM. Yang selanjutnya ini INT ini dirubah aja menjadi vchart ya di sini. Nah kemudian jumlah value-nya atau jumlah nilainya di sini ini kita yang atur ya. Jadi misalkan kita atur 4 di sini. Jadi jumlah angka yang bisa diinputkan di dalam kolom tersebut itu maksimal 4 gitu. Jadi ini pembatasnya, ini jumlah pembatasnya di sini. Nah, di sini kita isi 25 aja ya di sini. 25. Jadi jumlah angka yang bisa diinputkan di kolom NIM ini sebanyak 25 angka gitu maksimalnya. Nah, ini sebagai pembatas ya. Misalkan kita mau batasi hanya 6 angka saja karena NIM-nya memang maksimal 6 ya, kita bisa tuliskan 6 di sini. Gitu. Tapi di sini saya tuliskan 25 supaya tidak sedikit lebih banyak gitu. Nah, kemudian namanya di sini, namanya kita tulis di sini. Di sini kita rubah tipenya menjadi vchart ya di sini. Jumlah nilainya, value-nya juga kita tambahkan menjadi 25. Kemudian untuk alamat dan fakultas, ini nomor terakhir. Ini alamat, kita buat sama juga. INT ini kita ganti vchart ya. Nilainya sama, kita buat 25. Kemudian yang terakhir di sini ada fakultas. Fakultas ini kita buat vchart juga, jumlahnya kita buat sama 25. Nah, setelah kita buat ini ID, NIM, nama, alamat dan fakultas, ini tabelnya. Kemudian di sini primary, ID-nya kita buat primary. Sudah kita conteng. Nah, ini sudah seperti ini. Kita kemudian ke arah bawah, kemudian kita klik save di sini. Nah, di bagian sini ada save ya. Kita klik save aja. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. Jadinya akan seperti ini strukturnya. Di sini ada ID, NIM, nama, alamat dan fakultas. Nah, setelah itu kita bisa cek di sini, ini kalian bisa cek di sebelah kiri ada akademik. Akademik ini nama database-nya. Kemudian mahasiswa ini nama table dari database-nya. Kalian sudah bisa lihat ya di sini. Nah, kemudian bisa kalian klik SQL di sini. Browse ya, kita klik di bagian browse ini. Nah, di sini nanti data-data yang berhasil kita inputkan nanti dia akan masuk ke sini database-nya. Nah, di sini karena masih kosong, karena belum ada data sama sekali, jadi belum ada isinya di sini. Nanti kita akan coba untuk inputkan. Nah, setelah kita membuat database-nya di sini, kita akan cek codingnya ya, codingnya. Nah, ini codingnya di sini sudah saya buat, jadi tinggal di running aja atau tinggal dijalankan. Nah, di sini saya akan tunjukkan gambaran codingnya. Nanti kalian bisa ketik sendiri ya di rumah sebagai bentuk tugasnya. Saya akan coba cek codingnya. C. Exam 2, kemudian nah, ini codingnya ya, saya akan coba tampilkan ke Google Meet-nya. Di sini saya gunakan Notepad++ ya. Saya gunakan Notepad++, tapi kalian juga bisa gunakan Visual Studio dan lain-lainnya. Nah, ini codingnya ya, jadi kita bisa lihat. Saya akan rubah dulu menjadi bahasa
PHP ya. Kita akan rubah menjadi bahasa PHP. Nah, kita bisa lihat di bagian atas ini dia digabung ya antara file koneksi dan file dari tampilan websitenya. Kita bisa melihat di sini koneksinya yang bagian paling atas ini ya, kita bisa lihat nama database-nya di sini akademik. Ini menyesuaikan dengan nama database yang kita buat tadi. Tadi kan saya sudah jelaskan di situ di awal tadi kita membuat database-nya dengan nama akademik. Nah, ini di nama database di codingnya ini harus sama. Ini jangan sampai salah gitu. Kalau di sini akademik, di database-nya juga harus akademik di situ. Nama database-nya. Kalau enggak nanti kalau misalkan ini enggak sesuai, misalkan di sini akademik A-nya huruf kecil, sementara di database huruf besar. Nah, itu nanti enggak sinkron gitu. Jadi harus benar-benar sesuai huruf besar, huruf kecilnya gitu. Nah, ini usernya root, localhost, hostnya localhost. Ini tidak usah dirubah karena kita hanya menggunakan server lokal ya. Kita tidak melakukan hosting untuk saat ini gitu. Jadi ini tidak usah dirubah. Nah, ini yang database-nya sudah harus disesuaikan gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat ini cek koneksi ya. Jika dia tidak terkoneksi, maka dia akan menampilkan tulisan ini. Misalkan nama database-nya salah nih, di sini namanya akademik, kemudian kalian ketikannya A-nya huruf besar misalkan. Nah, itu kan nggak sesuai di situ. Maka ketika gagal terkoneksi, maka dia akan memunculkan pesan tidak bisa terkoneksi ke database. Nah, itu yang menyebabkan kenapa muncul pesan ini, karena database kalian belum berhasil terkoneksi. Tapi kalau berhasil terkoneksi, maka pesan ini tidak akan muncul gitu. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada beberapa tabel nanti di sini, yaitu NIM, nama, alamat, fakultas gitu. Itu nanti akan muncul ya di tampilan di awalnya tadi. Nah, yang selanjutnya kita akan ke bawah. Nah, ini yang akan muncul nanti ya di sini ada NIM, nama, alamat, dan fakultas tadi gitu. ID di sini nggak muncul karena ID itu kan untuk menunjukkan ID atau nomornya ya, numberingnya gitu. Jadi dia nggak muncul di sini. Yang muncul NIM, nama, alamat, dan fakultas saja gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini di bagian paling bawah ini indeks HTML-nya. Di sini kita bisa lihat tampilan dari HTML nanti akan ditempatkan di posisi paling bawah di sini. Jadi yang pertama koneksi dulu, yang kedua baru bagian tampilannya. Dan di sini kita bisa lihat nama-nama dari tampilannya, NIM, nama, alamat, dan fakultas ini gitu. Ini bisa kita ganti sesuai dengan, kalau ini huruf besar huruf kecil nggak masalah ya, ini karena hanya penamaan saja, jadi kita tidak harus sama gitu. NIM, nama, dan alamat ini menggunakan huruf besar dan huruf kecil sama aja di situ. Nah, setelah itu kita bisa cek di sini ada jurusannya ya, ada jurusannya. Nah, di sini jurusannya ada teknik informatika, kemudian ada sistem informasi untuk jurusannya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan yang kita inginkan, jurusannya bisa kita ganti ya. Ini bisa kita ganti menjadi jurusan fisika, kemudian di bawahnya bisa kita ganti menjadi jurusan kimia dan sebagainya. Jadi di sini ada optionnya, ada 2 pilihan di sini. Ini mau kita tambah juga bisa ya pilihannya. Jurusannya ini bisa kita tambahkan. Nah, kita akan running, ini hasilnya akan seperti apa, untuk tampilannya nanti akan jadinya seperti apa. Nah, ini kita save dulu seperti biasa, kita save, kemudian kita kasih nama indeks ya, indeks PHP. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Saya akan buka file manajernya. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Jadi di save seperti biasa ya, di save di exam, htdocs, kemudian kalian buat folder di dalam htdocs itu, kemudian file dimasukkan ke dalam folder tersebut gitu. Dan isinya file indeks ini aja nggak apa-apa gitu isinya, karena ini akademik, ini file database-nya kan tadi kita udah buat database-nya. Jadi ini hanya save aja, tempat saya menyimpan aja gitu.
Ini kalau mau di close ditaruh di luar nggak masalah sih sebenarnya ini. Coba saya taruh luar ya. Nah jadi isinya hanya ini aja. Hanya ini readme ini dihapus juga nggak apa-apa ini. Jadi isinya hanya indeks ini aja. Jadi coding yang saya tunjukkan tadi itu diketikkan nanti kemudian di save dengan nama indeks PHP gitu. Nah di save dengan nama indeks PHP. Jadi yang akan kita panggil nanti kita akan panggil coding ini untuk melihat tampilannya akan seperti apa. Nah jadi udah pada paham ya. Jadi menyimpannya itu di exam kemudian htdocs dan dibuat file folder baru, di situ baru file dimasukkan ke dalam folder tersebut itu. Nah penginstalan exam ini jangan dirubah-rubah ya penyimpanannya, ini kan di C ya. Pertama kali kita menginstal itu sebetulnya tinggal klik next saja, jangan dirubah posisinya, karena kemarin saya dapat ada permasalahan juga di situ penginstalannya itu di penyimpanan D ya, ditaruh di penyimpanan D, dirubah gitu. Itu jangan dirubah, biarin aja di C gitu, nggak usah dirubah gitu. Nanti dia malah error gitu. Karena exam ini kan dia berjalan di C ini tadi gitu. Jadi jangan ketika kalian menginstal jangan dirubah posisi penyimpanannya, biarin aja diklik next aja gitu. Kalau kalian menginstal aplikasi lain gitu, itu penyimpanannya dipindah ke D, ke E, itu nggak masalah gitu. Tapi ada beberapa aplikasi atau software, salah satunya exam ini, kalau kalian pindahkan penyimpanannya tidak di C, itu biasanya rawan terjadi error gitu ya. Jadi posisikan aja di C, nanti kan dia secara otomatis membuat foldernya gitu. Nah ini bisa dilihat C, kemudian exam, htdocs, baru dibuat folder. Nanti yang kita akan panggil folder nama baru ini tadi itu. Folder baru ini akan kita panggil gitu. Nah kita akan coba ya untuk memanggil codingnya tadi. Kita masuk kembali ke Mozilla di sini. Nah di sini kita akan panggil codingnya dengan mengetikkan localhost, kemudian baru ya di sini. Nah tadi kan nama filenya baru ya, kemudian diklik aja enter. Nah karena di dalamnya ada beberapa folder tadi, kita pilih aja folder di mana tempat kita menyimpan codingnya tadi. Gitu, di sini saya simpan CRUD, kemudian CRUD PHP MySQL main. Nah tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari coding tadi itu. Nah ini sudah tersinkronisasi dengan database yang kita buat tadi ya, makanya di sini dia tidak terjadi error. Kita akan uji coba apakah terjadi error atau tidak. Nah NIM ini kita akan masukkan angka ya di sini. NIM ini kita contohkan 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian namanya di sini kita akan tes alamat, dan fakultasnya kita bisa pilih ya, fakultas teknik informatika atau sistem informasi. Nah di sini saya pilih teknik informatika. Kemudian kita klik simpan data. Nah jadi kalian bisa lihat di sini muncul notifikasi berhasil memasukkan data ya di sini. Nah kemudian data tersebut akan tampil di bawah sini. Ini data yang berhasil saya inputkan. Nah kita akan lihat apakah data ini tersimpan di database atau tidak gitu. Kita akan cek di sini. Nah di sini masih kosong ya. Jadi kalian bisa lihat di sini masih kosong, belum ada isinya karena tadi kan masih kosong. Kita akan refresh halaman database ini, kita akan lihat apakah datanya sudah berhasil diinputkan atau belum gitu. Kita akan refresh halamannya. Nah di sini bisa kalian lihat datanya berhasil masuk ya. ID-nya nomor 1, kemudian NIM-nya ini sudah kita inputkan, nama, metro, dan fakultasnya teknik informatika. Berarti kita sudah berhasil membuat website dengan koneksi database tadi ya gitu. Nah jadi kalau misalkan website dengan database seperti ini, datanya nggak bakal hilang gitu, datanya nggak bakal hilang. Walaupun kita refresh seperti apa, komputer kita matikan, kita ketik lagi ulang di sini, data ini akan tetap ada gitu. Jadi inilah bagaimana caranya kita menghubungkan website kita dengan database tadi gitu. Nah misalkan kita ingin edit di sini datanya, kita ingin edit datanya, kita ingin merubah alamatnya menjadi di kota Bumi misalkan contoh. Nah kita akan selesai kita edit, kita klik simpan di sini. Nah di sini data berhasil diupdate.
kita akan cek di database apakah akan berubah atau tidak. Kita bisa lihat di sini alamat sebelumnya kan Metro. Nah, tadi sudah saya rubah menjadi Kota Bumi alamatnya. Kita akan refresh kembali apakah berhasil atau tidak, datanya berhasil diupdate atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini datanya berhasil terupdate ya menjadi di Kota Bumi alamatnya. Seperti itu. Nah, kalau kita mau mendelete atau kita mau tambah, kita coba tambah di sini ya. Namanya NIM-nya, kemudian namanya kita kasih nama Agus, kemudian alamatnya di Metro, dan fakultasnya kita bisa pilih misalkan sistem informasi. Nah, kita klik simpan data di sini. Berhasil memasukkan data, dia akan muncul ya di bawah sini datanya. Agus, kemudian namanya Agus, alamatnya di Metro, fakultasnya sistem informasi. Kita cek apakah datanya berhasil update atau tidak. Nah, di sini datanya berhasil bertambah ya di sini Agus, Metro, kemudian fakultasnya sistem informasi. Nah, kita akan hapus datanya, apakah akan ada yang hilang atau tidak. Yang Agus ini akan saya hapus datanya. Kita akan menguji fitur delete-nya ya atau hapus datanya. Nah, di sini di websitenya sudah berhasil kita hapus untuk datanya. Kita cek di bagian database-nya apakah akan ikut terhapus juga atau tidak. Nah, kita refresh dulu ya untuk PHP MySQL-nya. Nah, setelah kita refresh, kita bisa lihat bahwa data Agus yang tadinya kita tambahkan itu sudah berhasil hilang ya, sudah berhasil kita hapus gitu. Nah, jadi seperti itu caranya. Ini kalau misalkan kita klik simpan data di sini, maka dia akan memunculkan notifikasi silakan masukkan semua data. Nah, jadi misalkan data ini belum terisi atau belum ada diinputkan gitu. Makanya kita klik simpan data, dia tidak bisa menyimpan gitu, karena kita harus mengisi dulu datanya baru kita bisa klik simpan data seperti itu. Nah, ini caranya. Jadi ini adalah koneksi antara website dengan database. Simpelnya caranya seperti ini gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk rekaman Google Meet hari ini saya rekam ya, nanti akan saya upload di YouTube, jadi kalian bisa tonton ulang. Nanti tugasnya kalian ketikkan aja coding itu, kemudian kalian buat database-nya sama seperti ini dan dijalankan ya gitu. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan bahas lagi apakah kalian sudah berhasil atau belum untuk mencoba project ini gitu. Dan kalau gagal nanti bisa dibahas kendalanya di mana gitu. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Mulut saya kering nih. Harusnya minta sama Pak Budi loh ya. Budi. Oh, saya nggak pakai headset, ini nggak dengar dalam ngomong. Asik. Tahu. Baru jalan 24 menit. 2. Nanti kita akan coba ya, setelah materi ini kita akan coba untuk menginputkan gambar. Jadi ini kan hanya berbasis masih dalam tahapan teks ya di sini kita. Nanti kita akan coba untuk menginputkan gambar, kemudian mendelete dan mengedit gitu. Ini masih batas untuk teks saja gitu. Tapi dasarnya seperti ini. Cara kerja dasarnya untuk menginputkan, mengedit dan menghapus data itu seperti ini. Ini di semua website sama ya. Cuman bedanya kan kalau di website yang lebih ini dia sudah tampilannya sudah modern gitu. Sudah lebih menarik, tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Tapi caranya seperti ini. Ini untuk edit dan delete ini sebenarnya
bisa dipisahkan gitu ya. Misalkan kalau kita ingin membuat sebuah from input data gitu ya, edit dan delete ini bisa kita pisahkan, kita masukkan ke dalam halaman admin gitu. Jadi yang bisa mengakses edit dan delete ini hanya admin saja. Dan ketika admin ingin mengedit atau mendelete, dia perlu melakukan login gitu, melakukan login dan verifikasi identitas dulu, baru dia bisa masuk untuk mengontrol data yang sudah masuk itu. Jadi kita menghapus datanya nggak manual dari sini gitu, tapi sudah dari websitenya langsung gitu. Ini kalau kita hapus di sini, ini akan hilang juga gitu, data di website ini akan hilang juga gitu. Kita akan coba hapus ya data ini ya. Data ini kita akan coba hapus itu. Ini kita centang, kemudian kita klik delete di sini. Atau kita bisa langsung delete dari sini ya, delete dari sini, coba kita tes. Nah ini delete dari sini. Nah ini sudah hilang ya datanya. Kita akan refresh halaman website kita ini, apakah akan tampil atau tidak ya. Harusnya sudah kehapus juga gitu. Kita akan refresh. Nah di sini sudah hilang ya datanya gitu. Karena website kita memang sudah terkoneksi ke database tadi gitu. Jadi apa yang berubah di database tersebut, maka di tampilan website ini akan berubah juga gitu. Kita akan coba inputkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 namanya. Alamat kita rubah ya menjadi di Bandar Lampung misalkan. Fakultas Teknik Informatika, klik simpan data. Nah, kita akan lihat di sini. Dia sudah bertambah di Bandar Lampung. Nah, seperti itu. Jadi ini berhasil terkoneksi ya. Jadi kalau kita buat input data, kita hanya ingin merangkum data, ini tentu data mahasiswa ini kita pisahkan gitu. Nggak mungkin kita gabungkan ke dalam halaman website kita. Jadi data ini yang bisa mengedit dan menghapus, ini hanya admin aja gitu. Jadi yang bisa mengakses hanya admin. Jadi kita pisahkan antara bagian input dengan bagian pengelolanya, itu kita pisahkan gitu. Jadi ini hanya diakses oleh user, yang bagian atas ini, yang di bawah ini hanya bisa diakses oleh admin gitu. Bisa dibuat seperti itu gitu. Tapi karena ini hanya untuk pembelajaran ya, jadi kita gabungkan semuanya antara input data dengan bagian adminnya tadi yang bertugas untuk edit dan delete data tadi gitu. Jadi kalian sudah paham ya ini. Jadi ini jangan sampai salah ya untuk akademik ini. Ini nama database-nya. Jadi kalau kalian di sini tambahkan, misalkan kalian buat namanya itu bukan akademik gitu, namanya misalkan UMKO namanya, contoh di sini. Nah, itu di codingnya tadi, di bagian koneksinya tadi yang paling atas tadi kan saya tunjukkan di situ bagian koneksi database namanya DB di situ. Itu kan namanya akademik ya. Itu kalian ganti UMKO gitu sesuai dengan ini di sini. Jadi namanya harus sama supaya dia terkoneksi gitu. Di sini saya akan sedikit modifikasi ya terkait dengan codingnya. Saya akan coba untuk tambahkan jurusan ya di sini. Fakultasnya akan saya tambahkan. Nanti kita akan lihat apakah di websitenya itu berhasil update atau tidak. Gitu. Saya coba tambahkan fisika ya di sini untuk fakultasnya. Tadi kan dia hanya ada dua jurusan aja ya. Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Kita akan tambahkan fisika di sini. Nah,
sudah saya save, kita akan cek ya di sini. Kita akan refresh halaman websitenya. Nah, kita cek di bagian fakultas ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada 3 ya. Tadi kan hanya 2, teknik informatika, sistem informasi dan fisika ya. Ada 2 tadi, teknik informatika dan sistem informasi. Nah, ini sudah saya tambahkan fisika di sini. Jadi ada 3 gitu. Nah, coba kita tes ya, apakah fisika ini berfungsi atau tidak ya, yang sudah saya tambahkan tadi. Ini kalian perhatikan dengan benar ya, nanti ada tugas juga yang berkaitan dengan ini. Tapi sebelumnya kalian ketikkan dulu codingnya nanti. Kita tes npm-nya, kemudian namanya di sini kita kasih nama Redo ya. Redo, alamatnya di Metro, kemudian fakultasnya fisika kita tes. Kemudian kita klik simpan data. Nah, di sini berhasil terinput ya, NIM-nya, kemudian namanya Redo, Metro dan fisika gitu. Jadi kita berhasil menambahkan 1 fakultas lagi, yaitu fisika di sini. Kita akan refresh di database-nya apakah berhasil terinput atau tidak. Nah, kita bisa refresh, di sini ada nama Redo, kemudian alamat di Metro, fakultasnya fisika. Seperti itu. Nah, ini nanti ada tugas juga yang berkaitan dengan ini, tapi untuk tugas minggu ini kalian coba aja dulu. Coba aja ketikkan codingnya, kemudian kalian buat database-nya, koneksikan sama seperti ini gitu, supaya dia bisa terhubung gitu. Jadi buat dulu database-nya, kemudian kalian ketikkan codingnya gitu, dan kemudian di running atau dijalankan gitu. Harusnya dia bisa terhubung seperti ini. Jadi kalau ada yang bingung, kalian bisa lihat aja videonya di YouTube, nanti saya akan upload. Ada yang mau ditanyakan? Di sana masih mati lampu nggak ya? Mati lampu, Pak. Semuli mati lampu, Pak. Apa? Enggak, Pak. Bintang Sari, Pak. Kelapa 7 enggak, Pak? Iya, tadi Semuli mati, Pak. ya tadi pagi saya dapat info katanya ada ada pemeliharaan jaringan di daerah Kota Bumi sana, cuman nggak tahu mati lampu apa nggak. Soalnya saya nggak di Kota Bumi sih, posisinya di Metro. Nah, ini jadi videonya ini saya rekam ya. Kemarin mungkin nggak saya rekam, jadi kalian agak sedikit kesulitan juga memahami materinya. Ini akan saya rekam, jadi kalian bisa tonton ulang nanti panduannya seperti apa. Dan kalau misalkan ada yang nggak paham juga terkait dengan tata caranya, kalian bisa tanyakan ke saya ya, errornya di mana gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti setelah tahapan kita mencoba untuk mengakses database ini, menghubungkan antara website dengan database ini, nanti kita akan coba lagi untuk membuat login ya. Kan ini kita belum belajar untuk login ya. Nanti kita akan buat bagaimana membuat from login gitu. Login untuk membuat tampilan awal login itu seperti apa. Karena login itu dia menggunakan database juga ya. Jadi login itu dia perlu database untuk mencocokkan apakah data yang kita inputkan seperti email dan password itu sudah ada di dalam database atau tidak gitu. Jadi kalau tidak ada di dalam database, maka itu bisa dia akan ditolak gitu. Nggak bisa login. Jadi from login itu memerlukan database juga di situ. Nah, jadi sebelum kita masuk ke login, kita harus belajar dasarnya dulu, bagaimana menginputkan data, mengedit data dan menghapus data tadi di database tadi itu. Sebelum kita masuk ke materi membuat from login tadi itu.
Nah, ini nanti setelah materi ini kita bisa lakukan hosting juga ya, terkait dengan project ini nanti kita bisa lakukan hosting, nanti tergantung yang kita coba yang mana dulu gitu. Cuman kayaknya lebih bagus kalau setelah materi ini kita akan coba untuk melakukan hosting ya, karena kan materi sebelumnya kita hanya menghosting website aja ya, di situ hanya menghosting website, tapi di situ belum ada database-nya gitu, hanya dalam bentuk file index saja. Nah, kita akan coba di sini untuk melakukan hosting nanti ke 00 web host kemarin ya gitu, yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan hosting di situ. Di sini saya cek masih cukup ya seharusnya. Kalau tidak terjadi error harusnya bisa ya, cuma nanti saya akan uji coba dulu coba. Soalnya kemarin kan akun saya ada yang ke blokir juga ya, jadi nggak bisa diakses gitu. Kita akan coba cek dulu hostingnya. Kita login dulu ya, di sini loginnya menggunakan akun Google. Ini akun saya ada yang keblokir ya, satu kemarin nggak saya hapus ya, yang phishing itu. Saya coba pakai akun yang kedua. Nah, di sini kita akan coba hapus dulu ya ini. Kita hapus dulu hostingnya. Bagian tools, general, kita delete dulu websitenya. Nah, jadi kita coba ya, kita tes buat website di sini, create new website, kemudian nama websitenya kita ketikkan aja database 121341, passwordnya 123455, nama huruf besar dan huruf kecil dikasih bintang. Nah, ini passwordnya. Kita klik create ya di sini. Kita akan coba membuat website. Ini agak lama ya loading seperti biasa. Kalau dalam proses pembuatan create website ini memang cukup lama. Memerlukan waktu sekitar 2 menitan ya untuk memprosesnya. Nah, ini sudah berhasil ya, ini dibuat. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini sudah berhasil kita buat websitenya. Kita akan coba untuk masuk ke websitenya. Kita klik aja di sini manager. Kemudian seperti biasa kita akan upload ya. Ini kita anggap sudah selesai ya. Jadi misalkan kalian sudah menguji di exam di server lokal project yang sebelumnya itu, yang membuat database dan mengkoneksikan ke website ini. Misalkan kalian sudah buat ini, sudah jalan, sudah jadi normal, nggak ada masalah, sudah kalian jalankan di exam ya, sudah berhasil di server lokal. Lanjut ke tahap hostingnya. Di sini kita bisa lihat seperti biasa, kita masuk ke bagian tool, kemudian web setting ya. Di web setting bagian general di sini ada nama host. Di sini kita coba seperti biasa ya, kayak kita mengupload website kemarin. Kita buka FileZilla-nya, kemudian di examnya kita aktifkan FileZilla juga.
Nanti ada yang kalian nggak bisa lihat di sini ya, jadi nanti kalian bisa lihat di videonya, diulangi nanti rekamannya saya upload. Nah di sini nama hostnya saya copy ya, seperti biasa kalian kan sudah belajar di materi sebelumnya. Nama hostnya saya copy, kemudian saya pastekan di sini. Username-nya kita copy, kita pastekan di FileZilla. Kemudian passwordnya tadi sudah kita buat ya, 12345. Kemudian huruf besar dan huruf kecil, kasih bintang, portnya 21. Kemudian kita klik connect di sini. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Nah ini cara mengkoneksikannya ya, kalian sudah saya sudah jelaskan di materi sebelumnya. Jadi hostnya, username-nya, passwordnya, sama portnya 21 tadi. Habis itu setelah kita inputkan, kita klik connect di sini. Nah setelah berhasil dia akan muncul tulisan successful. Kemudian di bawahnya di sini ada public HTML. Public HTML ini kita klik 2 kali karena codingnya akan kita masukkan ke sini. Kemudian coding yang sudah kita ketikkan tadi yang dikasih nama index tadi, itu kita tarik, kita masukkan aja ke sini gitu. Di sini. Nah ini sedang proses upload ya, cuman ini pasti error dijalankan karena di koneksinya itu belum saya atur database-nya, tapi nanti kita akan atur gitu. Ini kalau dijalankan websitenya pasti muncul error. Kalau nggak percaya kita akan tes ya di sini. Nah di sini kita bisa lihat fatal error ya, MySQL di sini muncul karena di sini belum kita koneksikan. Dia berada di file index PHP di line 7 ini. Nah kita belum buat database-nya, makanya di sini masih terjadi error. Nah kita masuk ke 00 web host. Nah, bagaimana cara membuat database? Nah membuat database kita bisa arahkan ke bagian tool di sini. Nah di database-nya ada bagian tools, kemudian kita arahkan ke database manager di sini. Nah di sini kita tempat membuat database-nya. Ini agak lama ya loadingnya. Nah, habis itu kita pilih create new database di sini. Nah, ini kita buat database-nya. Kita kasih nama mahasiswa aja namanya. Nah, database-nya kita kasih nama mahasiswa, username-nya mahasiswa, password-nya kita buat sama di sini 12345, namanya Yudi, terus dikasih bintang. Nah, ini sudah kita buat ya namanya. Kita klik create di sini. Oh di sini saya belum pindahin screen-nya, tapi nanti kalian bisa cek ya di rekaman ulangnya. Nah ini sudah kita buat ya database-nya. Nama database-nya sudah kita buat. Nama database-nya sudah kita buat di sini. Kita akan masuk ke Mozilla. Nah ini nama database-nya. Jadi cara membuat database-nya tadi saya ulangi. Kita masuk ke bagian tool, kemudian database manager, kemudian create database. Nah kita ketikkan di sini nama database dan username dan passwordnya. Passwordnya saya buat sama dengan password website tadi ya, 12345. Terus nama saya huruf besar dan huruf kecil sama dikasih simbol bintang di terakhir. Nah kemudian kita akan masuk di sini sudah kita buat nama database dan username-nya. Kita masuk ke bagian PHP MyAdmin di sini. Kita masuk ke bagian PHP MyAdmin. Ini kita masuk ke database-nya ya, database 00 web host. Nah ini kita sudah buat database-nya. Kita sudah masuk ke halaman database-nya. Kita klik bagian mahasiswa ini. Kita bisa buat ulang sebetulnya database-nya. Cuman kalau kita mau melakukan import juga bisa gitu. Kita buat ulang seperti kita membuat yang tadi di awal materi ketika membuat database, kita buat nama database-nya apa, kemudian kita tabelnya berapa, kita bisa buat itu. Teman kalau kita sudah punya database ya kita bisa lakukan import gitu. Jadi kalian bisa lakukan import. Sedikit penjelasan di sini, misalkan kalian ingin mengimport database di exam kalian ya. Misalkan di sini kalian bisa lihat ini kan
database yang kita buat tadi ya di exam tadi di server lokal tadi. Ini kalian bisa pilih akademik, diklik aja akademik, kemudian pilih export di sini. Kalau kalian ingin mengeluarkan file ini gitu. Kalian pilih export, kemudian diklik export di sini. Nah, setelah berhasil diklik export, dia akan masuk di sini. Database-nya akan berhasil terdownload, namanya Academic SQL di sini, nama filenya. Nah, ini kalau sudah terdownload seperti ini, ketika kalian ingin melakukan hosting di sini, kalian hanya cukup import aja database-nya gitu. Nggak perlu membuat dari awal gitu. Tapi kalau kalian membuat dari awal juga bisa gitu. Nah, caranya dengan masuk ke import di sini, kemudian browse, kemudian diarahkan ke bagian download ya di sini. Tadi kita sudah berhasil download. Nah, di sini nama database-nya akademik, formatnya SQL ya. Tadi sudah berhasil kita ekspor. Kemudian klik open, kemudian kita pilih import di sini. Kita lihat apakah terjadi error atau tidak. Kalau error kita bisa atur ulang ya. Nah, ini tidak terjadi error ya, sudah berhasil. Kuning ini tandanya berhasil. Kita bisa cek di sini, ini di database 00 web host-nya ya. Nama tabelnya mahasiswa, kemudian di sini bisa kita lihat datanya sudah masuk di server di hostingnya gitu, database hostingnya sudah berhasil masuk. Nah, kita akan coba edit file koneksinya ya. Kita masuk ke web hostnya, kita pilih tool bagian file manager. Nah, di bagian file manager kita klik public HTML ya di sini. Public HTML, kemudian index PHP. Nah, di sini bagian host ini harus kita edit ya. Host, user, dan password ini harus kita sesuaikan gitu. Nah, di sini saya akan rubah hostnya, kita biarkan saja di sini localhost, kemudian usernya kita akan rubah sesuai dengan user yang kita buat ya di database-nya tadi. Kita masuk ke bagian database. Nah, di tool kemudian database, di sini kita bisa lihat namanya apa, usernya apa. Nah, namanya di sini kita copy aja namanya. Kemudian kita pastekan di bagian sini. User ya, user nama ini berarti nama database ini ya di sini. Coba kita tes. Nama kita pastekan di sini, kemudian usernya ini sama ya di sini, user dan nama ini sama ya. Karena tadi kita buat sama aja biar nggak terlalu bikin bingung gitu. Kemudian kita pastekan juga usernya di sini. Root ini kita hapus. Kemudian kita pastekan, dan passwordnya ini kita kasih password yang kita buat tadi. 12345 huruf besar dan huruf kecil nama saya, dan kita kasih simbol bintang. Nah, setelah itu kita klik save close di sini. Save close. Nah, sudah selesai, kita akan coba jalankan website kita. Nah, di sini tidak terjadi error ya. Jadi kita berhasil melakukan hosting website kita tadi gitu. Nah, kalau kalian pengen coba tes, kalian copy ya ini. Ini saya copy, saya kirimkan ke grup ya linknya. Apakah kalian sudah berhasil mengakses tampilan website ini atau tidak gitu. Saya akan copy linknya, saya akan pastekan ke grup ya. Ini sebenarnya materi untuk besok ya, tapi saya gabungkan aja. Aduh, habis lagi baterainya. Nah, ini coba kalian klik ya. Diklik bisa apa enggak gitu. Muncul apa enggak tampilannya, coba di tes. Coba kalian inputkan NIM kalian dan nama kalian ya, sama jurusannya. Coba bisa enggak itu diklik? Muncul enggak tampilannya? Muncul Pak. Jadi kita sudah berhasil ya. Jadi website kita sudah berhasil terhosting ya di sini. Sudah berhasil dihosting. Kalau kalian mau coba-coba, kalian input NIM kalian, kemudian nama, alamat, fakultas, nggak apa-apa, coba dites aja gitu. Ada yang error apa enggak gitu. Karena saya belum tes juga nih.
Di situ kalau ada muncul error ya, error indeks len 121 ya, kalian bisa cek di situ. Kita akan ada yang error nggak? Coba kalian pas mengetik kan ada muncul error nggak? Di sini ada beberapa yang error ya di sini. Data berhasil dimasukkan tapi di sini ada muncul pesan error. Error dikit Pak, tapi datanya masuk. Ini pengaruh di tampilan ya. Nanti kita akan bahas terkait dengan errornya di mana. Nanti kita akan kaji di pertemuan selanjutnya. Tapi tugas kalian hanya cukup sampai di tahap di tahap server lokal aja gitu, hanya di exam aja gitu. Jadi kalian jalankan hanya di exam, nggak usah di hosting gitu. Karena emang ketika dijalankan antara di server lokal dengan di hostingkan itu biasanya ada beberapa yang error gitu, perlu penyesuaian sedikit gitu. Jadi kalian hanya jalankan di exam ini tadi, mana ya tadi? Di exam ini, nah kalian hanya jalankan di exam ini aja gitu. Jadi nanti codingnya diketikkan, kemudian kalian buat database-nya, kemudian kalian jalankan di PHP MyAdmin tadi seperti biasa gitu, nggak usah di hostingkan gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apakah sebagian besar dari kalian sudah berhasil atau tidak gitu. Jadi kalau belum berhasil nanti kita bahas lagi di mana permasalahan. Jadi kita mulai nggak terlalu buru-buru gitu, kita kaji dulu sampai kalian paham benar, baru nanti kita masuk ke materi selanjutnya gitu. Nanti setelah itu baru kita akan bahas di mana penyebab error ini tadi gitu. Walaupun datanya berhasil masuk tapi kan ada yang error juga tadi. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ini linknya udah mau habis ya, linknya tinggal berapa menit lagi. Ini saya buat link Google Meet baru, nanti kalian pindah. Nanti ini masuk ke tahap absensi ya, kita mau absensi. Saya kirimkan link Google Meet-nya yang baru. Kalian pindah ke link ini ya, karena linknya udah mau habis nih videonya. Oke, Pak. Susah pakai Google Meet ini ya. Mana tadi ya website? Kalau ini harus di copy gini. Salin kontak, masuk ke Google Meet, dipastekan. Gabung sekarang. Izinkan semua. Jadi sambil menunggu sebagian login ya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan terkait dengan materi ataupun tugasnya. Jadi habis ini videonya akan saya upload ke YouTube, nanti linknya saya share ke kalian. M. Hafiz hadir nggak? M. Hafiz muncul suara belum? M. Hafiz nggak hadir ya?
Az-Zahra, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rio Renanda, nggak ada ya. Amelia, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Firha, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Imam Ma'ruf, Nggak ada, Pak. ini saya jeda dulu ya untuk rekamannya. Nah, jadi itu ya untuk materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan, atau misalkan setelah materi ini ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan di WA ya. Nah, itu untuk materi hari ini. Nanti besok kita akan bahas kembali. Kalian kerjakan dulu tugasnya, nanti codingnya saya share di grup, kemudian kalian ketikkan dan dibuat database-nya, dijalankan di exam di server lokal itu, kemudian dicek apakah berhasil atau tidak gitu. Harusnya berhasil ya, kalau kalian mengerjakan tidak ada error, tidak ada yang salah, itu codingnya pasti berhasil. Codingnya pasti benar itu codingnya pasti benar. Jadi ketika kalian sudah mengetikkan sesuai dengan di codingnya, itu pasti berjalan dengan lancar gitu kalau kalian mengikuti sesuai dengan ininya. Kalau ada yang error berarti ada yang salah di codingnya, entah itu ya nanti kalian tunjukkan aja errornya di mana. Di situ biasanya kalau ada terjadi error, dia akan menunjukkan di bagian mana errornya gitu. Jadi kalian bisa kira-kira errornya di bagian mana walaupun dia nggak spesifik di situ. Nah, jadi itu untuk tugasnya. Kalau nggak ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.